Selamat sahabat anak-anak. Kembali bersama Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Tak Terbatas. Ayat hafalan Yesaya pasal 12 ayat 2. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Poin penting pelajaran kita, kasih karunia Allah memenuhi kebutuhan kita semua. Pernahkah kamu mengikuti sesuatu kegiatan sehingga kamu lupa waktu? Kamu sangat asyik sehingga kamu lupa makan, dan tiba-tiba kamu menyadari perutmu lapar. Hal itulah yang terjadi pada kerumunan orang banyak satu hari di saat mereka mendengarkan Yesus berkhotbah. Bayangkan jika kamu di antara orang banyak itu. Aku tahu aku harus pulang ke rumah sekarang ini. Tetapi hari ini, cuaca di musim semi sangatlah indah. Dan malahan aku mengikuti orang banyak itu ke tepi pantai, mendengarkan percakapan mereka. Kami baru melihat dia, kata seorang yang berbau laut. Saudaraku mengikuti dia dengan perahu kami. Aku berjalan melalui jalan ini, berharap bertemu dengan dia. Di manakah dia sekarang? Tanya seorang pria yang memakai pakaian yang bagus. Aku harus melihat dia sebelum aku ke Yerusalem untuk mengikuti perjamuan suci. Aku ingin dia memberkati anak-anakku, kata seorang wanita dengan 3 orang anaknya yang memegangi jubahnya. Mereka sudah tidak mempunyai bapa lagi dan aku harus membesarkan mereka dan ingin meminta nasihat dari Tuhan. Yesus, anak manusia, di manakah engkau? Nelayan itu berseru. Kamu pikir dia akan mendengarmu? Pengembara itu mengejek. Itu tidak masalah. Nelayan itu cemberut. Tiba-tiba, salah satu dari anak itu berkata, "Ibu, lihat." Keheningan terjadi pada orang banyak itu, dan semua mata memandang Yesus sedang menuruni bukit. Dia berdiri dan mulai berbicara. Dia terlihat tidak sabar dengan kita atau apapun. Aku tidak tahu sudah berapa lama kita berdiri mendengarkan dia. Dia banyak memberikan harapan, tidak seperti para imam dan penguasa. Anak-anak pun tidak ribut. Tiba-tiba aku menyadari matahari akan terbenam di barat. Perutku mulai keroncongan. Aku dengar murid-murid berkata pada Yesus bahwa kami perlu pulang supaya kami boleh makan. Yesus berkata satu hal yang asing pada mereka. Berikan mereka makan. Salah satu dari mereka yang bernama Filipus melihat padanya dengan heran dan bertanya, "Di mana kita bisa membeli roti yang banyak untuk memberi makan orang banyak ini?" Aku pun ingin tahu. Desa yang terdekat, beberapa mil jauhnya, dan jauh lebih banyak orang di sini daripada di desa terjauh itu. Dia akan mengambil biaya 7 bulan gaji untuk membeli makanan bagi orang sebanyak itu. Berapa banyakkah makanan yang kamu bisa dapatkan dari antara orang banyak? Yesus bertanya. Para pengikutnya mulai menyebar dan melihat. Aku menoleh ke bawah. Aku sudah sangat asik mendengarkan Yesus. Aku sampai lupa kalau di dalam tasku ada roti dan ikan. Pada waktu yang sama, seorang pengikutnya bernama Andreas melihatnya juga.
itu ada seorang anak di sana, kelihatannya mempunyai sesuatu. Dia berkata, "Aku dan Andreas sama-sama berjalan saling mendekat. Ini tidak seberapa banyak," aku berkata sambil minta maaf seraya memberikan padanya. "Aduh, hanya 5 potong roti dan 2 ikan kecil," kata Andreas meragukan. "Bagaimanakah kita dapat memberi makan semua orang dengan makanan ini?" "Bawalah kemari," kata Yesus, tidak menjawab pertanyaan itu. Murid-murid lainnya kembali dengan tangan kosong. Lalu Yesus berkata, "Filipus, Petrus, Andreas, bagi orang banyak itu ke dalam kelompok yang kecil, dan setiap kelompok terdiri dari 50 orang. Pastikan setiap orang terlihat olehku." Orang banyak lalu duduk dengan penuh harap. Waktu mereka duduk, Yesus memandang ke surga, memberkati roti, memecahkan, dan memberikan pada murid-muridnya. Mereka mengisi keranjang dengan roti dan ikan. Mereka berjalan menuju orang banyak itu dan mulai membagi-bagikan makanan itu. Roti dan ikan masakan ibuku sebenarnya tidak begitu enak. Murid-murid dan Yesus tidak makan sampai setiap orang mendapatkan makanan. Ada banyak makanan yang tersisa. Orang-orang sangat senang. "Aku tidak bisa yakin dia melakukan hal itu," kata seorang nelayan. "Walaupun kamu bisa rasakan di perutmu," tawa pengembara itu. "Bukti apa lagi yang engkau butuhkan?" "Bukan itu yang aku maksudkan," jawab nelayan itu. "Aku tahu itu ajaib," jawab pengembara itu. "Aku tidak sabar untuk kembali pulang ke negaraku dan menceritakan hal ini. Aku tahu Allah akan menyediakan untukku dan anak-anakku," seru wanita yang telah melihat berkat-Nya. "Yesus memberikan kita roti," kata anak sulung wanita itu. Para pengikut Yesus membagikan makanan itu pada orang banyak untuk dibawa pulang. Aku berpikir tentang Yesus yang telah memberi kami makan dari tangannya sendiri. Ya, aku membawa makan siang, tetapi Dia yang menciptakan ikan. Dia memberikan matahari dan hujan dan tanah yang subur untuk menumbuhkan gandum untuk dapat membuat roti. Tentu saja, Dia mempunyai kuasa untuk menyelamatkan kami dari jajahan Roma dan dosa dan kematian juga.